Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat lagi melanjutkan pembelajaran kita, melanjutkan pembelajaran kita di dalam pembahasan ulumul Quran. Yang mana pada kesempatan untuk ini ulumul Quran kelas 12 ya, kelas 12B. Yang mana pada kesempatan kemarin kita telah membahas permasalahan apa itu? Permasalahan ini ya, fasul awal kaifiatun nuzulul Quran, kaifiatun nuzulil Quran. Mabasul awal kaifa unzilal Quran, bagaimana Quran kaifiahnya diturunkan, dan telah kita jelaskan ya, dan ada yang diturunkan, dan Al-Quran diturunkan 2 kali ya. Yang pertama dari Lauh Mahfuz ke Samaud Dunya ya, ke langit pertama. Kemudian di langit pertama diturunkan secara sedikit demi sedikit ya. Maksudnya perbagian-perbagian itu sesuai asbabun nuzul ya, oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian kita telah membahas sampai akhir ya, kalau nggak salah. Ya, ini dia udah sampai akhir. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan baru ya, yaitu al-mabahats tsani hikmatut tanzil mufarraqan ya. Hikmah dari penurunan ya, Allah, maksudnya Allah menurunkan Al-Quran secara sedikit demi sedikit. Nah, itu dia maksudnya. Itu untuk mabahasani, hikmatut tanzil mufarraqan. Hikmah Allah menurunkan Al-Quran ya, dari langit pertama sedikit-sedikit kepada Nabi Muhammad SAW mufarraqan. Mufarraqan maksudnya terpisah-terpisah, enggak langsung sekaligus satu Al-Quran. Apa hikmahnya? Ya, kenapa enggak satu Al-Quran aja diturunkan? Itu pasti takdir Allah, semuanya mempunyai hikmah. Apa hikmahnya? Nanti akan kita sebutkan di bawah ini. Kita masuk langsung. Kita baca dulu. Nuzilal Qur'anu ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam mufarraqan fi salasi wa isrina sanatan. Salasa asrata sanatan fi Makkah wa isrina wa asra sinina fil Madinah. Wa dzalika hasaba ma kanat taqtadihil hajah. Farubbama nazalat surah tamatan ya, farubbama nazalatis surah tamatan wa rubbama nazala minha ayatun bal rubbama nazala ba'du ayatin kama fi sababi nuzuli qaulihi ta'ala ghairu ulid darar fi ayah la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, min surati Nisa. Jadi kita artikan apa hikmah diturunkan Quran secara sedikit
demi sedikit. Ya, nuzilah Quran ala nabiyina. Al-Quran diturunkan ke atas Nabi kita Nabi Muhammad, pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufarraqan. Mufarraqan maksudnya sedikit ya, sedikit demi sedikit, fi salasi wa islina sanatan, ya. Sedikit-sedikit itu selama berapa? Selama 23 tahun, ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, ya. 13 tahun sebelum hijrah, kemudian 10 tahun setelah hijrah. Adapun yang sebelum hijrah dinamakan Makkiyah, yang sesudah hijrah namakan Madaniyah, tergantung tempat turunnya. Kalau sudah hijrah di Madinah, kalau sebelum hijrah di Mekah. Salah asrata sanatan fi Makkah, ya, 13 tahun di Makkah, wa asra sinin fil Madinah, dan 10 tahun di Madinah. Wa dzalika hasaba makana taqtadihil hajah. Nah, dan turunnya ayat itu sesuai apa? Sesuai kebutuhan, maksudnya kebutuhan tentang syariat untuk diturunkan ayat pada saat itu, ya, tentang kebutuhan hajah pada saat itu. Kama fi sababi nuzulil qauli ta'ala, seperti dalam sebab di dalam sebab turunnya firman Allah SWT, ghairu ulid doror, ya, selain mereka yang mempunyai darurat, atau selain mereka yang darurat. Nah, ghairu ulid doror ini di dalam ayat yang berbunyi, kalau ayat yang lengkapnya, la yastawil qa'iduna minal mu'minina la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Nah, di sini secara artinya kita artikan dulu, la yastawi, tidak akan sama orang yang duduk maksudnya enggak perang, di antara orang mukmin, ghairu ulid darar, yang mana mereka tidak mempunyai hajah, ya. Berarti yang duduk-duduk yang tidak ikut perang ini dia tidak mempunyai hajah. Kenapa dia enggak perang? Bukan dia tidak mempunyai doror, tidak ada kemadorotan kalau dia enggak perang, misalnya dia sakit atau selainnya, dia enggak ada itu. Wal mujahiduna, dibanding tidak akan sama orang yang duduk-duduk tanpa ada madorotnya, maksudnya dia enggak ikut perang seenaknya. Wal mujahidunya, dan dengan orang-orang yang perang fisabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan nyawa mereka, tidak akan sama pahalanya atau kedudukan mereka. Ini min surat Nisa, ini ada di surah Nisa. Nah, ghairu ulid darar ini dia turunnya sendiri, ya. Turunnya sendiri, ya. Maksudnya turunnya berbeda dengan potongan yang lain. Nah, inilah dia yang maksud ini rubbama nazalat tamatan. Terkadang surat itu diturunkan satu surat penuh, ya, dan terkadang beberapa ayat saja di dalam satu surat, dan terkadang sebagian ayat, maksudnya potongan ayat. Nah, seperti ghairu ulid darar ini, ya, bisa dipahami, ya. Kemudian kita masuk ke hikmah, ya, hikmah tadi, karena ini judulnya hikmah. Kita masuk kepada hikmah diturunkan Al-Quran secara sedikit demi sedikit. Walihadhi surah fi tanzili hikamun azimun minha. Nah, dan ada beberapa hikmah yang besar
dari diturunkan tanzil seperti ini. Yang pertama, tathbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu apa? Tasbit, menetapkan fuad itu hati, ya, hati Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmah yang pertama kenapa diturunkan Al-Quran sedikit demi sedikit, yaitu dalam rangka menetapkan atau mengkokohkan, ya, hati Nabi Muhammad SAW. Maka dia turunnya sedikit-sedikit, ya. Jadi kalau Nabi ada syariat, ya, Nabi mendapatkannya apa atau diturunkan secara sedikit-sedikit, ya, agar hati Nabi itu kokoh, ya, kuat, tidak down langsung atau tidak kaget, ya, atau stres dan sebagainya. Maka apabila misalnya diturunkan Quran secara seluruh, langsung dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nah, semua syariat langsung turun dalam satu waktu, maka jelas itu membuat down, ya, dan membuat stres bahkan shock, ya, terhadap hati Nabi Muhammad SAW. Karena sangat banyak syariat Islam, ya, apabila diturunkan dalam satu waktu. Kama qala ta'ala, kita baca dulu. Kama qala ta'ala, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Wa hadhil hikmatu imtazat biha as-suwaru wal ayatul makiyah wa zalika lima kana yahtaju ilaihi sallallahu alaihi wasallam yauma idzin yauma idzin yauma idzin min tasbiti fi muwajahatil kuffari ihtimali adahum fajaat bitadhkiri bisawabi wa sabri wal ihtisabi wa sardi qasasi al anbiya'i was-sabiqin kama qala ta'ala wa kullun naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Perhatikan, sebagaimana yang hikmah yang pertama adalah menetapkan atau mengkokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy berkata, tidakkah diturunkan Al-Quran secara langsung saja? Nah, maka Allah menyebutkan, begitulah kami menetapkan hatimu, wahai Muhammad. Jadi ini dia syahidnya atau intinya, yaitu penetapan terhadap hati Nabi Muhammad SAW. Makanya diturunkan Al-Quran secara sedikit demi sedikit, waratalnahu tartila, dan kami membacakannya dengan sebagai-bagai sebenar-benar bacaan. Ya, kemudian wa hadhil hikmah, dan hikmah ini, ya, imtazat biha dan hikmahnya juga, dan hikmah ini yaitu menetapkan hati Nabi Muhammad SAW
itu sangat diperlukan di dalam surah dan ayat-ayat yang makiyah. Ya. Kenapa? Karena apabila ayat-ayat dan surat-surat makiyah itu diturunkan secara satu waktu semuanya, maka itu akan membuat berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika liman kana yahtaju ilaihi, dan itu yang diperlukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma izin, ketika yauma izin waktunya pada saat, maksudnya pada saat di Makiyah, di Mekah ya, pada saat turun ayat-ayat Makiyah, min tasbit, yaitu untuk apa? Mentasbitkan, mengokohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kuat pada saat apa? Untuk apa? Untuk melawan orang-orang kafir, ya. Wa ihtimali adzahum, wa ihtimali adzahum, dan menghindari adzahum, maksudnya gangguan-gangguan mereka. Faja'at bitadzkir bisawab, maka terkadang ayat-ayat makiyah ini turun dengan menyebutkan pahala-pahala surga, ya, pahala diridhoi Allah dan sebagainya. Wa terkadang turun dengan asabr wahtisab, dan turun dengan ayat-ayat untuk memerintah terhadap atau memaksudkan terhadap kesabaran dan ikhlas, ya, sabar dan ikhlas. Ihtisab itu hanya mengharap wajah Allah. Wasar di qasasil anbiya'i wasabikin, dan apa? Menyebutkan, terkadang menyebutkan apa? Kisah-kisah para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasabikin, yaitu menyebutkan kisah-kisah itu mempunyai hikmah, yaitu hikmahnya agar memperkuat atau mengkokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menghibur bahwasanya yang mendapat risalah ini bukan hanya kamu saja wahai Muhammad, akan tapi para nabi-nabi, ya, juga dibenci oleh kaumnya, nabi-nabi sebelummu. Itu adalah bentuk penghiburan, ya, dari Allah kepada Rasulnya agar kuat hatinya dan tidak sedih dan tidak down dan sebagainya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli wa nusabbitu bihi fuadak. Dan kulan itu dan semuanya dari kisah-kisah nabi terdahulu, naqussu 'alaika, kami akan menceritakannya kepadamu, kami ceritakan kepadamu, ya, min amba'ir rusul, dari kabar-kabar rasul-rasul sebelum kamu. Manusabitu bi fuadak, dengan apa yang dapat kami tetapkan hatimu atau kokohkan hatimu dengan itu. Itu maksudnya, maksud dari ayat tersebut. Itu yang pertama, ya, ingat, yaitu menetapkan menetapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dulu waktunya. Start. Fun. Kok mati sendiri dia tadi? Hah? Enggak mati dia ini. Oh, ya udah. Ya. Kemudian kita lanjut dengan hikmah yang kedua, diturunkan Al-Quran secara sedikit-sedikit. Ibtalu i'tiradat al-kuffar, membatilkan atau menolak argumen-argumen orang-orang kafir Quraisy, ya, atau menolak argumen atau kesalahan atau
argumen atau pembelaan dari orang-orang kafir Quraisy terhadap agama Islam. Maksudnya pembelaan untuk melawan agama Islam. Nah, itu dia. Itu jadi hikmahnya untuk menolak. Jadi Al-Qur'an ini banyak membantah ya argumen-argumen orang-orang kufar untuk membantu Nabi Muhammad SAW, untuk menjadikan argumen terhadap Nabi Muhammad SAW untuk membantah mereka. Itu dia maksudnya. Ketika diturunkan langsung ya, jika diturunkan secara langsung Al-Qur'an, maka itu tidak sesuai waktu kapan orang-orang kafir Quraisy ini membantah ya kan, kadang besok, kadang beberapa minggu kemudian, kadang yang lain datang. Nah, jadi harus sedikit-sedikit sesuai kapan dilawannya Nabi Muhammad SAW terhadap argumen-argumen orang kafir tersebut ya. Sebagaimana penjelasannya wa bayanuhu anal kuffara kanu yajtahiduna fi ta'ni 'alal Qur'ani wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadribuna lidzalikal amsal wa yaqa'u dzalika minhum ala sifatil istimrar. Fakana Jibril alaihi salam yanzilu bil Qur'ani yuhiqqal haqqa wa yubtilal batila ya. Wa yarud al-i'tirada wa yadkhadul asy-syubaha bi ahsanil barahin kama qala ta'ala wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira ya. Kita lihat ini hikmahnya cuma 3 ya. Ya, hikmahnya cuma 3. Kita 4 ya. Kita lihat dulu. Yaitu membatilkan argumen-argumen orang-orang kufar. Bagaimana penjelasannya? Bahwasanya orang-orang kufar mereka itu terkadang apa? Yajtahidun, ya, berusaha terus-terusan menggerahkan semua kemampuan mereka untuk apa? Untuk mencela Al-Qur'an atau mencari-cari kelemahan Al-Qur'an dan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mana mereka dengan mendatangkan perkataan-perkataan, mendatangkan permisalan yang batil. Wa yadribuna lidzalikal amsal, dan mereka oleh sebab itu mereka mendatangkan amsal, yaitu bantahan-bantahan, perbandingan-perbandingan. Ya qauzalika minhum ala sifatil istimrar, dan itu menjadi berkesinambungan atau terus-terusan ya, datang celaan-celaan atau argumen-argumen dari orang-orang kafir tersebut. Fakana Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam yanzilu bil Quran, menurunkan Al-Quran sedikit-sedikit untuk apa? Yuhiqqal haqqa, untuk membenarkan yang hak, wa yubtilal batila, dan membatilkan yang memang batil. Jadi yang membenarkan yang memang benar hak dan membatilkan yang batil. Karena mereka orang-orang kufar ini dengan argumen mereka kadang dengan argumen mereka yang mana itu tujuan mereka adalah
membenarkan yang batil dan menyalahkan yang benar. Jadi di sini Al-Quran turun untuk membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Dan wayarud al-i'tirad, dan untuk menolak semua i'tirad, maksudnya argumen-argumen orang-orang kafir yang batil. Wayadhadha syubha, dan apa? Mengangkat syubhat, ya. Syubhat bagi orang-orang muslim, bagi para sahabat. Jadi orang-orang kafir ini mendatangkan syubhat-syubhat yang membuat orang-orang para sahabat ini lengket di otak mereka, atau syubhat-syubhat itu biar mereka itu keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Maka di sini Al-Quran datang atau turun secara sedikit-sedikit, ya, sesuai asbabun nuzulnya, yaitu untuk membantah syubhat-syubhat mereka, mengangkat syubhat-syubhat mereka. Kapan datangnya syubhat itu? Biasa nibarahin dengan apa? Dengan argumen-argumen, bahkan dengan bukti-bukti yang jelas, yang sangat bagus, yang sangat baik di dalam Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, dan tidak akan datang terhadapmu itu dari masalin, maksudnya argumen-argumen atau perbandingan dari orang-orang kafir terhadapmu, illa ji'naka, kecuali kami akan mendatangkan kepadamu juga apa? Bil haqqi, dengan kebenarannya. Jadi kebenaran untuk membantah, untuk dipakai Nabi Muhammad SAW dalam membantah argumen-argumen orang-orang kafir. Wa ahsana tafsirah, panas. Wa ahsana tafsirah, dan dengan tafsir yang terbaik. Ya, itu dia. Jadi Al-Quran diturunkan untuk membantah argumen-argumen orang kafir dengan bantahan-bantahan atau tafsir-tafsir Al-Quran yang terbaik, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan Nabi Muhammad sebagai hujjah terhadap itu, ya. Ya, mungkin selanjutnya itu nomor 3 dan nomor 4, ini lumayan panjang, itu akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Mungkin kalau minggu depan pakai Zoom, kita pakai Zoom, ya. Yang untuk pada kesempatan kali ini ya 2 ini saja, yaitu tasbitul fuad Nabi wa ibtalul i'tiradil kuffar, ya. Silahkan diulang-ulang apabila tidak jelas, ya, diulang videonya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.